Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai ilmu hadis yang terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis diroyah. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai pembahasan sejarah perkembangannya. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maisun Prihatiningsih dari kelas MPI 1C. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian ilmu hadis terlebih dahulu. Ilmu hadis dari segi bahasa terbagi menjadi dua, yaitu kata ilmu dan juga kata hadis. Nah, ilmu sendiri memiliki arti pengetahuan, knowledge dan science. Ilmu sendiri juga bisa dapat diartikan sebagai jendela dunia, karena ilmu bisa kita temukan dimanapun. Sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik dari perkataannya, perbuatannya, maupun persetujuannya. Selanjutnya, ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi. Apa sih perawi ini? Dan yang diriwayatkannya. Mengenai perawi yaitu orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Para sahabat yang menerima, membawa, dan menyampaikan berita dari Nabi itu disebutnya dengan sebutan perawi. Selanjutnya, perawi ini diidentifikasi dengan keadaan-keadaan mereka. Ya, seperti sifat-sifat mereka, apakah mereka bertemu langsung dengan Nabi atau tidak, dengan pembawa beritanya atau tidak, bagaimana sifat kejujurannya, bagaimana keadilannya, dan juga bagaimana daya ingat mereka, apakah mereka ingatannya itu sangat kuat atau lemah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan yang diriwayatkan oleh perawi ini, yang biasa disebut dengan marwi, terkadang guru-guru perawi yang membawa berita dalam sanad, suatu hadis atau isi berita yang biasa disebut dengan matan, yang diriwayatkan, apakah terjadi keganjilan? Jika dibandingkan dengan sanad atau matan perawi yang lebih kredibel atau yang lebih dapat dipercaya, dengan mengetahui hal tersebut dapat diketahui mana hadis yang sahih atau yang tidak sahih. Ilmu yang berbicara tentang hal tersebut disebut juga dengan ilmu hadis. Inilah mengapa ilmu hadis ini kemudian terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis riwayah ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan pengertian dari hadisnya, yaitu hadis merupakan ucapan, perkataan, perbuatan, tindakan, persetujuan dari Nabi yang dilakukan secara langsung oleh Nabi, kemudian diikuti, diamalkan oleh para sahabat dan dijadikan sebagai panutan, sosok panutan. Nah, seperti para ulama ahli hadis banyak yang memberikan definisi ilmu hadis, diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani yang berbunyi huwa ma'rifatul qawaidil lati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi, yaitu adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Nah, yang disebut dengan ilmu hadis diroyah ini mengetahui keadaannya perawi dan mengetahui perawi tersebut. Jadi ilmu hadis diroyah ini tidak langsung dari Nabi, melainkan dari sahabat yang membawa berita langsung, membawa penyampaian berita tersebut dari Nabi, langsung merasakannya sendiri dari Nabi. Nah, maksudnya itu, inilah yang disebut dengan ilmu hadis diroyah dengan mendefinisikan ilmu untuk mengetahui hakikat, mengetahui periwayatan hakikatnya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum hadisnya, serta mengetahui keadaan perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Inilah yang disebut dengan ilmu hadis diroyah. Itulah perbedaannya ilmu hadis riwayah dan juga diroyah. Bisa dapat disimpulkan intinya saja kalau ilmu hadis riwayah itu berasal langsung dari Nabi,
Sedangkan ilmu hadis riwayah itu yang dibawa oleh sahabat melalui perbuatan, ucapan Nabi dan juga persetujuannya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu hadis. Sesuai dari perkembangannya, ilmu hadis selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah, sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit. Eksplisit ini mengandung arti belum dipublikasikan, belum secara terang-terangan ilmu hadis ini dinyatakan sebagai ilmu hadis. Gitu. Ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Nah, ilmu hadis ini tidak sembarangan diterima oleh para sahabat karena takutnya terjadi berita-berita palsu atau hoax gitu ya dalam periwayatannya. Jadi para sahabat ini menggunakan cara selektivitas pemilihan dalam periwayatan hadis ya, karena tidak mau langsung percaya begitu saja. Dengan cara yang sangat sederhananya, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada masa Nabi SAW masih hidup, di tengah-tengah para sahabat, hadis tidak ada persoalan. Karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis yang masih diragukan dalam suatu masalah tersebut, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya dan menemui sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengonfirmasinya. Jadi pada masa Nabi SAW masih berada di tengah-tengah para sahabat ini belum menggunakan hadis sebagai hukum atau jalan keluar ya, melainkan para sahabat ini mendatangi Rasulullah secara langsung untuk mengonfirmasi apakah tindakannya ini benar atau tidak, seperti itu. Setelah itu barulah mereka menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Setelah banyak perkembangannya, barulah hadis ini diterima dan diamalkan. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar, tahap awal. Nah, jadi pada masa Abu Bakar ini sedang adanya kodifikasi Al-Quran pertama kalinya. Nah, makanya dari itu periwayatan hadis ini tidak bisa tidak sembarangan langsung diriwayatkan karena takutnya tercampur aduk dengan tulisan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali orang tersebut mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Nah, ini kenapa Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima langsung para perawi yang ingin meriwayatkan hadis gitu, karena takutnya berita-berita tersebut ternyata bukan berita langsung dari Nabi, maksudnya bukan periwayatan yang pernah diucapkan oleh Nabi, bukan perbuatan Nabi, takutnya seperti itu. Makanya diadakannya dengan cara selektivitas seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Dan masa Utsman tahap kedua setelah masa Khalifah Abu Bakar adalah tahap pertama dalam kodifikasi Al-Quran. Nah, masa Utsman bin Affan ini adalah kodifikasi tahap kedua, melanjutkan Khalifah Abu Bakar. Masa ini terkenal dengan masa taklil ar-riwayah, pembatasan periwayatan. Jadi mungkin pada masa Utsman ini pembatasan periwayatan hadis ini sangat dibatasi. Karena para sahabat tidak meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis yang ia riwayatkan benar-benar dari Rasulullah. Para sahabat merupakan rujukan yang utama bagi dasar ilmu riwayah hadis, yakni karena hadis pada masa Rasulullah merupakan suatu ilmu yang didengar dan didapatkan langsung dari beliau. Maka setelah beliau wafat, hadis disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya dengan penuh semangat dan perhatian sesuai dengan daya hafal mereka masing-masing. Jadi pada masa Rasulullah ini sangat dilarang penulisan hadis karena takut tercampur aduknya dengan tulisan Al-Quran. Maka setelah Rasulullah wafat,
barulah para generasi, para sahabat-sahabat ini mulai semangat untuk meriwayatkan hadis dan juga mengingat-ingat daya pikir mereka pada masa itu. Selanjutnya saya akan jelaskan kesimpulan pada materi ini, yaitu penulisan ilmu hadis ini dimulai sejak abad kedua Hijriah ya. Dengan sejarah perkembangan dari Nabi Muhammad telah ada dasar-dasar ilmu hadis, serta pada masa Nabi masih hidup penulisan hadis dilarang keras oleh Nabi. Nah, itu yang sudah saya jelaskan. Karena khawatirnya akan bercampur dengan Al-Quran. Hadis ini takutnya masuk ke dalam ayat Al-Quran, makanya Rasulullah sangat melarang keras untuk penulisan hadis itu dilakukan pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Pada masa para sahabat juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka masih kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi. Pada masa Abu Bakar itu adalah tahap yang awal, sedangkan masa Utsman bin Affan itu adalah tahap yang kedua. Pada masa sahabat, ilmu hadis timbul secara lisan atau eksplisit. Pada masa tabi'in, abad keempat, telah timbul secara tertulis, tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Pada masa tabi'in, ilmu hadis telah timbul secara terpisah dari ilmu-ilmu lainnya, tetapi belum menjadi satu padu atau menjadi menyatu. Sedangkan pada masa tabi'in, ilmu hadis berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai ilmu hadis riwayah, ilmu hadis diroyah, dan juga sejarah perkembangan ilmu hadis yang bisa saya jelaskan pada video kali ini, pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi penonton, bagi sahabat-sahabat yang telah melihat video ini dan juga menonton serta menyimak. Saya Maisun Prihatiningsih mohon maaf sebagai pembawa materi jika masih terdapat kesalahan-kesalahan kata dan juga terdapat materi-materi yang masih belum bisa dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mengucapkan terima kasih banyak. Ya, referensi yang saya ambil ini adalah referensi dari pengantar dan sejarah perkembangan ilmu hadis yang dipublikasikan oleh Ahanupus pada tahun 2018. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabatnya yang telah menonton video saya dan juga menyimak penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu Ibu Hajah Dewi Bik Nabila yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Akhirul kalam, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.